Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 12 yang dirahmati Allah, musik adalah cabang seni, yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya perasaan dan sifat kita, sehingga dapat menggerakkan jiwa atau perasaan manusia. Musik dapat tersajikan melalui musik vokal dan atau instrumen, dalam segala kaitan dinamakan gending. Gending ialah wirama dalam bentuk suara atau wirama yang dapat didengar. Wirama merupakan jiwanya gending, sedangkan suara adalah raganya gending. Wirama atau irama adalah tanda dari segala hidup seperti teraturnya kodrat alam, pergantian siang dan malam, perbedaan dunia, jalannya matahari dan bulan. Semuanya memakai irama yang jelas ialah teratur, tertib, harmonis, patut dan sebagainya. Akan ketertiban yang simetris. Seni sebagai perbuatan manusia yang mampu menggerakkan jiwa dan perasaan manusia memiliki makna penting bagi kehidupan. Orang yang melakukan seni maka ia terus-menerus melatih ketertiban jiwa yang dapat mempengaruhi ketertiban perilaku perbuatannya. Oleh karenanya, seni termasuk musik dapat digunakan sebagai alat untuk membantu seseorang menjadi manusia yang berbudi luhur. Ilmu pengetahuan di bidang seni musik mempunyai daya mempertajam dan mempercerdas pikiran. Pengetahuan yang mempunyai daya memperdalam dan memperhalus budi. Musik memiliki kekuatan untuk mempertajam, mempercerdas pikiran serta memperhalus budi. Musik kreasi. Donald Jack Davis dalam buku Pekerti itu tahun 2000 merangkum beberapa perilaku kreatif yang relevan dengan pendidikan seni musik. Di antaranya adalah satu, perseptual, yaitu mencakup sikap dalam melihat, mengamati dan mengenali lingkungannya. Melihat, mengamati dan mengenali karya seni musik, mengembangkan kepekaan pemahaman. Kemudian pemahaman, yaitu mencakup sikap dalam memahami bahasa tentang ungkapan seni musik, memahami seniman dan dunia seninya. Ketiga, responsif, yaitu tanggap dalam sikap belajar dan belajar menghayati. Itu adalah pendapat dari seorang Donald Jack Davis dalam buku Pekertinya tahun 2000. Yang keempat adalah analitik, yaitu mencakup sikap mengklarifikasikan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan seni musik. Mengevaluasi, yakni meliputi sikap mengkritisi, mengungkapkan, dan memprediksi karya musik. 6. Eksekusi, yaitu meliputi sikap mengembangkan kreativitas, mensintetiskan, belajar, menggunakan alat dan media ungkap dalam berulang musik serta membuat dan menyajikan karya seni musik. Yang ketujuh adalah menilai, yaitu mencakup berbagai jenis sikap penilaian sebuah karya musik. Kemudian, bagaimanakah gagasan-gagasan kreatif ilmuwan lahir? Ada 3 hal yang penting dalam gagasan itu. Ya, gagasan kreatif yang pertama adalah kecakapan. Yang kedua, keterampilan dan motivasi. Baik, kita artikan atau membaca. Kecakapan adalah kemampuan intelektual yang ditunjukkan oleh prestasi akademiknya yang menonjol. Motivasi yang kuat merupakan faktor untuk meraih prestasi dan memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai keunggulan. Serta kompetensi, keterampilan adalah faktor yang dimiliki untuk penguasaan skill yang memadai terhadap bidang seni yang ditekuninya. Itu adalah maksud dari kecakapan. Kecakapan adalah dalam hal gagasan kreatif. Kemudian partitur musik. Kita sering mendengar kata-kata partitur dan kita juga sering melihat sebuah atau lembaran-lembaran partitur tapi dalam media sosial, baik televisi maupun internet. Itu kita sering melihat yang namanya partitur. Nah, apa partitur itu? Partitur musik adalah, jadi makna dari istilah partitur musik adalah lembaran kertas yang memuat notasi dari sebuah komposisi musik. Jadi tulisan-tulisan komposisi musik yang termuat yang ditulis dalam kertas itu dinamakan partitur. Karena apa?
dalam partitur itu harus dituliskan lah untuk memberikan kode-kode kepada para pemain. Nah, jadi semuanya diberi sehingga bisa. Nah, makanya jadi pemain musik, terutama musik orkestra itu harus menguasai notasi, kemudian apa itu not balok, not angka dan simbol-simbol harus dikuasai. Nah, mereka diberi partitur semua biasanya. Musik merupakan simbolisasi pencitraan dan unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Jadi substansi dari musik itu adalah suara, nada atau notasi. Nada ditulis dengan simbol. Salah satu wujud simbol musik itu adalah notasi. Notasi dapat dituliskan dalam bentuk partitur. Kemudian filosofis musik. Filosofis adalah sesuatu yang berhubungan dengan filsafat. Jadi kita menguraikan istilah lain filsafat disebut falsafah. Nah, kita juga sering mendengar bapak atau ibu guru yang mengajar PKN atau dulu apa itu GBAN itu sering mengucapkan kata falsafah, falsafah bangsa. Nah, di sini falsafah itu merupakan pengetahuan tentang asas-asas pikiran dan perilaku dalam kehidupan manusia. Filsafat adalah ilmu untuk mencari kebenaran dan prinsip-prinsip dengan menggunakan kekuatan akal. Itu adalah arti atau maksud dari filosofis. Nah, kemudian filosofis pendidikan itu sebagai upaya kritis untuk meninjau kembali konsep ilmu dan keyakinan tentang pengetahuan seni musik. Fungsi dari filsafatnya adalah memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan pada pendidikan musik. Kemudian B, karya musik kreasi. Keragaman sebuah karya seni musik kreasi telah tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara tercinta ini. Mulai dari musik vokal dalam bentuk lagu yang berupa nyanyian, sampai pada musik instrumen yang ditimbulkan dari suara alat yang berupa instrumentalia. Setiap karya musik kreasi itu memiliki makna, nilai, dan filosofi budaya yang beragam. Jadi semua musik itu memiliki filosofi sendiri. Biasanya menyesuaikan dengan daerah-daerah dan kehidupan sosial masyarakat. Filosofinya biasanya di situ. Karya musik kreasi muncul sebagai buah karya hasil penciptaan seseorang. Penciptaan karya seni musik adalah suatu tindakan dan atau perilaku berkarya musik yang menghasilkan satu bentuk pernyataan musikal yang asli dari penciptanya. Tanda baca dalam partitur adalah tanda yang digunakan pada saat membaca sebuah partitur musik. Tanda baca dalam partitur secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda tempo dan tanda dinamik. Kamu bisa melihat dalam buku, itu banyak sekali keterangan-keterangan istilah dalam dunia musik. Kemudian apa tempo itu? Ini jadi masih kaitannya dengan partitur tadi ini ya. Tempo menyatakan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Ya mungkin banyak orang atau kita pandai menyanyi dalam suara keras, lambat, itu atau suara lembut, itu merupakan tempo, tapi kita tidak mengetahui apa itu tempo. Nah, jadinya tempo yang kita nyanyikan apa? Yang penting kita nyanyi itu aja biasanya ngono kuwi. Nah, jenis tempo yaitu tempo allegro, itu artinya cepat. Allegro agak cepat, allegrissimo lebih cepat, presto cepat sekali, prestissimo sangat cepat, vivace cepat dan girang. Ini adalah jenis-jenis tempo. Kemudian jenis tempo sedang yaitu moderato sedang, allegro moderato agak cepat, andante perlahan-lahan, andantino kurang cepat. Ini biasanya simbol-simbol atau kata-kata ini ditulis pada sebuah partitur. Kalau kalian melihat
lembaran buku, kemudian ada lagu-lagu yang ditulis dalam bentuk not balok atau dalam bentuk partitur, biasanya mesti ditulis siapa pengarangnya, kemudian apa itu temponya berapa, di situ ada ditulis juga istilah-istilah yang ada di situ. Kemudian dinamik. Kalau tadi kita membahas tempo, sekarang dinamik. Tanda dinamik adalah tanda yang menyatakan keras atau lembutnya lagu yang dinyanyikan. Tanda dinamik pada umumnya dikelompokkan menjadi 4, yaitu dinamik keras, dinamik sedang, dinamik lembut, dan dinamik peralihan atau perubahan. Ini simbol-simbolnya kalian bisa membaca di sini ya. Seperti F itu forte, kalau double F fortissimo sangat keras, triple F fortissimo, dan seterusnya. Yang penting kalian baca saja. Penciptaan musik kreatif. Kreatif adalah sifat yang dimiliki seseorang. Seorang yang kreatif mempunyai kemampuan untuk mencipta atau berkreasi. Nah, kreasi adalah ciptaan, penciptaan, dan atau hasil daya cipta. Itu arti dari kreasi sendiri, seperti itu. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir untuk berkreasi atau daya mencipta, dan kreativitas adalah keterampilan seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang asli, unik, dan bermanfaat. Ya, kalian bisa memahami istilah-istilah kreatif, kemudian kreasi ada kreativitas. Komposisi musik. Komposisi merupakan gubahan susunan karangan musik. Orang yang menggubah disebut komponis. Menggubah itu sekarang mengedit ya. Mengedit lagu, diedit, tambah sedikit, kurang sedikit ya, baik temponya maupun kata-katanya, itu namanya menggubah. Nah, orang yang menggubah itu namanya komponis. Komposer atau pencipta musik, baik berupa lagu ataupun instrumentalia. Jadi komposer itu pencipta. Penciptaan musik sebagai bentuk musikal dibedakan atas sebutan, 3 sebutan, yaitu 1 komposisi, 2 improvisasi, dan 3 aransemen. Kita uraikan satu persatu. Komposisi merupakan penyusunan suatu karya musik baik dalam bentuk lagu maupun instrumen yang diciptakan dalam bentuk tertulis dan bersifat abadi untuk diperdengarkan, diedarkan, dinilai, dan diapresiasi oleh masyarakat secara luas. Itu arti dari komposisi. Yang kedua, improvisasi. Improvisasi adalah penciptaan musik yang tidak tertulis dan tidak bersifat abadi karena tidak bisa diulang. Jadi improvisasi itu merupakan ilmu yang tidak bisa ditulis karena merupakan spontanitas saja. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu yang penuh dengan improvisasi, nah, itu biasanya kita nggak bisa mengulang lagi secara pas itu. Improvisasi secara pas begitu. Jadi mesti beda. Makanya improvisasi itu merupakan gerak ekspresi yang spontanitas ketika kita menyanyikan sebuah lagu. Dan ilmu ini tidak bisa dituliskan dalam bentuk tulisan. Itu namanya improvisasi. Terus aransemen. Aransemen adalah menggubah yang juga sering disebut dengan susunan dan transkrip, artinya ahli tulis. Lebih khusus, aransemen diartikan sebagai suatu hasil karya dari teknik menyusun, mengatur, merangkai, menata kembali suatu karya musik baik berupa lagu maupun instrumental sehingga menjadi lebih indah, artistik, dan representatif dibanding bentuk aslinya. Misalnya menyangkut masalah melodi, nada, irama, jenis dan kelompok suara, harmoni lagunya dan struktur lagunya dan sebagainya. Itu adalah dari arti dari aransemen. Mungkin sementara itu yang dapat kita sampaikan. Nanti minggu depan kita sambung lagi dengan pokok bahasan yang berbeda. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.